Paus Fransiskus, pemimpin 1,3 miliar umat Katolik di dunia, meninggal dunia di Vatikan pada tanggal 21 April 2025. Tapi bukan kematiannya yang membuat dunia terdiam, melainkan jumlah harta terakhir yang ia tinggalkan, yaitu sebesar 1.672.000. Itu aja. Sementara dunia dipenuhi pemimpin agama yang hidup mewah, Paus Fransiskus justru meninggalkan dunia tanpa kemewahan, tanpa kekuasaan yang ia genggam erat, dan tanpa tabungan yang menggila. Gimana ceritanya? Yuk sini aku ceritain. Sebelum dunia mengenalnya sebagai Paus Fransiskus, ia hanyalah seorang anak lelaki biasa bernama Jorge Mario Bergoglio, lahir di Argentina tahun 1936. Negara yang kala itu penuh gejolak ekonomi, kerusuhan politik, dan rakyat yang menderita. Ayahnya hanya pegawai kereta api, ibunya ibu rumah tangga sederhana. Mereka nggak punya banyak, tapi mereka punya nilai. Masa kecil Jorge dihabiskan di gang-gang sempit Buenos Aires, tempat di mana bau roti, debu, dan doa bercampur jadi satu. Sejak muda, ia hidup dalam krisis. Ia tahu rasanya kekurangan. Ia tahu rasanya hidup tanpa kepastian. Dan justru karena itulah, ia memilih jalan berbeda, bukan jadi politisi, bukan jadi pebisnis, tapi jadi Yesuit. Sebuah ordo Katolik yang bersumpah hidup dalam ketaatan, kemurnian, dan kemiskinan. Yes, kemiskinan. Bukan karena nggak bisa kaya, tapi karena ia percaya kekayaan bukanlah tujuan hidup. Itulah titik awal dari seorang pemimpin dunia yang menolak kemewahan, bahkan ketika seluruh dunia menawarkannya. Di tahun 2013, dunia menyambut paus baru. Setelah proses konklav yang intens, Jorge Mario Bergoglio diangkat menjadi Paus Fransiskus, paus pertama dari benua Amerika Latin. Tapi alih-alih memilih gaya hidup bak raja, ia langsung membuat keputusan yang menggemparkan dunia. Ia menolak tinggal di istana apostolik, tempat mewah yang selama ini jadi kediaman para paus. Sebagai gantinya, ia memilih Domus Sanctae Marthae, penginapan sederhana para tamu Vatikan. Bukan hanya tempat tinggal, ia juga menolak mobil mewah. Ia lebih memilih Ford Focus tua untuk aktivitas hariannya. Ia menolak pakaian kebesaran penuh emas dan permata, dan hanya mengenakan jubah putih polos tanpa ornamen. Ketika ditanya kenapa, ia hanya menjawab, "Saya hanya ingin hidup sederhana. Saya tidak lebih tinggi dari umat saya." Di tengah Vatikan yang penuh simbol kekuasaan dan kemewahan, Paus Fransiskus berdiri sebagai simbol perlawanan. Bukan melawan musuh luar, tapi melawan keserakahan sistem. Dan sejak hari pertama, ia sudah membuktikan kalau kekuasaan sejati gak perlu dipertontonkan. Sebagai paus, Fransiskus sebenarnya berhak atas gaji tahunan sekitar 32.000 US dollar atau lebih dari 500 juta rupiah per tahun. Tapi kamu tahu nggak? Ia menolak semuanya. Seluruh gaji itu disumbangkan. Gak ada yang masuk ke rekening pribadinya. Karena sejak muda ia memang hidup dalam prinsip, apa yang nggak penting bagi hidupku, gak perlu aku miliki. Ia nggak punya mobil pribadi, nggak punya rekening pribadi di bank-bank Vatikan, bahkan nggak punya properti atau aset pribadi yang bisa diwariskan. Saat wafat, harta pribadinya dilaporkan hanya tersisa sekitar 1,6 juta rupiah. Itu pun dari sisa donasi kecil yang belum sempat ia salurkan ke orang-orang miskin. Banyak yang terkejut, banyak pula yang nggak percaya. Gimana mungkin? Seorang pemimpin spiritual dunia yang memimpin Vatikan, negara dengan miliaran dolar aset, hidup tanpa simpanan, tanpa emas, tanpa saham. Tapi begitulah Fransiskus. Ia nggak mengajari dunia dengan kata-kata, ia mengajari kita dengan hidupnya. Di dunia saat ini, kita sering melihat pemimpin agama yang hidup mewah. Jet pribadi, jam tangan miliaran, rumah seperti istana,
Bahkan ada yang lebih kaya dari selebriti. Lalu datanglah Paus Fransiskus, sosok paling berpengaruh di dunia Katolik. Tapi tidak memiliki apa-apa, dan itu mengguncang dunia. Bagaimana mungkin seorang yang tidak punya rumah mewah, tidak punya mobil pribadi, bahkan tidak punya tabungan, justru jadi pemimpin global yang disegani? Fransiskus menunjukkan kalau kekuatan tidak datang dari harta, bahwa pengaruh tidak datang dari kekayaan. Ketika banyak pemimpin sibuk menumpuk aset, Fransiskus justru sibuk membebaskan diri dari keterikatan duniawi. Ketika banyak tokoh agama sibuk menjaga citra, Fransiskus malah melepaskan kemewahan dan tetap dihormati dunia. Inilah yang membuat orang-orang tercengang. Bisa jadi justru karena ia tidak mengejar harta, maka ia lebih dipercaya menjaga umat. Dan mungkin di zaman seperti sekarang, itulah bentuk revolusi paling radikal. Menolak kaya demi menjadi manusia. Vatikan selama puluhan tahun dikenal sebagai salah satu sistem keuangan paling misterius di dunia. Banknya nggak seperti bank biasa, nggak tunduk pada sistem perbankan internasional, nggak diaudit oleh lembaga luar, dan banyak yang menyebutnya sebagai surga uang para elit gereja. Tapi semuanya berubah saat Paus Fransiskus memegang kunci tata suci. Pada tahun 2014, hanya setahun setelah menjabat, ia langsung membentuk Dewan Ekonomi Vatikan, mengundang para ahli finansial dari berbagai negara, bukan hanya rohaniwan. Ia memerintahkan audit besar-besaran terhadap semua investasi, transaksi, hingga donasi internasional. Dan hasilnya sangat mengejutkan. Ada dana 350 juta euro yang digunakan untuk membeli properti mewah di London, di bawah nama gereja, tapi untuk keuntungan pribadi para pejabat Vatikan. Apa yang Paus lakukan? Ia nggak menutup-nutupi. Ia membuka kasus itu ke publik. Ia menuntut Kardinal Giovanni Angelo Becciu, pejabat tinggi gereja, di pengadilan. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah modern seorang Kardinal Vatikan diadili oleh Paus sendiri karena skandal keuangan. Paus Fransiskus tahu, reformasi sejati nggak cukup dengan doa. Kadang perlu tindakan yang tajam, bahkan jika itu berarti melawan keluargamu sendiri. Dan bagi umat Katolik, inilah bukti kalau Fransiskus bukan hanya gembala, ia juga penjaga rumah Tuhan. Di akhir hayatnya, Paus Fransiskus gak meninggalkan warisan berupa properti, emas, atau saham. Ia nggak punya villa di pegunungan Italia, nggak ada yayasan atas nama keluarga, nggak ada surat wasiat yang berisi ratusan juta euro. Yang ia tinggalkan hanyalah Rp1.672.000 dan jutaan jiwa yang berubah karena keteladanannya. Ia meninggalkan doa-doa yang nggak pernah disiarkan, pelukan untuk orang miskin yang nggak pernah viral, dan teladan hidup yang menampar dunia kapitalis modern. Paus Fransiskus mengajarkan kalau menjadi besar nggak berarti hidup mewah. Kalau jadi pemimpin sejati nggak harus punya banyak, tapi berani memberi banyak. Buat kita, warisannya lebih dari sejarah. Ini adalah cermin. Kita sibuk menumpuk harta, sementara dia sibuk menyingkirkan harta untuk menemukan makna. Kita takut miskin karena merasa tak berharga. Tapi Fransiskus menunjukkan kalau nilai hidup gak diukur dari saldo rekening, melainkan dari berapa banyak yang bisa kita bagikan. Dan mungkin itulah warisan paling abadi. Hidupnya sederhana tapi penuh makna. Ia sudah pergi, tapi dunia belum benar-benar siap kehilangan sosok seperti dia. Paus Fransiskus gak mewariskan kekayaan, ia mewariskan nilai. Ia nggak membangun kerajaan finansial, tapi ia meninggalkan jejak kebaikan yang nggak bisa dibeli dengan uang. Dan sekarang, dunia yang makin gila mengejar materi, kisah hidupnya adalah tamparan lembut bagi kita semua. Berapa banyak yang sebenarnya kita butuhkan?
Berapa banyak yang benar-benar membuat hidup kita berarti? Jika seorang paus aja bisa hidup dan wafat tanpa kekayaan, mungkin kita juga bisa belajar untuk lebih cukup, lebih memberi, dan lebih sadar kalau yang paling berharga bukan harta, tapi hati. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa buat klik like, share, dan subscribe channel ini, biar nggak ketinggalan materi-materi lainnya. Aku Erwin Krisyuan, bye-bye. Just fade to